Haleluya, haleluya. Sidang Jemaat El-Bethel yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di hari Minggu ini dalam acara El-Bethel Online Church dengan tema Live by Faith, not by Sight. Hidup karena iman, bukan karena penglihatan. Dan sebelum kita lanjut, Indonesia sekarang sedang memasuki era new normal. Dan untuk khusus Jakarta, PSBB perpanjangan yang ketiga kali. Dan ini jangan diartikan bahwa coronavirus disease ini telah menurun, apalagi hilang. Sama sekali tidak. Hari-hari ini membuktikan tingkat penularannya masih tetap tinggi. Karena itu kita harus tetap waspada. Dalam setiap aktivitas menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yaitu setiap hari cuci tangan, pakai sabun di air yang mengalir selama 20 detik dan lakukan sesering mungkin. Dan jika kita harus beraktivitas keluar rumah karena bertugas atau bekerja atau ada kegiatan apapun, jangan lupa pakai masker. Karena hanya dengan cara seperti ini kita bisa turut membantu pemerintah secara aktif untuk menghentikan penularan dari COVID-19 ini. Dan biar kita bawa terus bangsa kita di dalam doa agar Indonesia boleh segera dipulihkan dan Indonesia boleh bangkit kembali dan Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang sangat memberkati kita semua. Mari sama-sama kita memuji nama Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita dan perlindungan kita. Yesus Kristus, Tuhan Allah yang kita sembah. Haleluya. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadap hadapanku, kau sungguh engkau bersamaku.
Haleluya, saya sangat percaya kita semua sudah diberkati oleh pujian yang barusan kita naikkan bersama-sama. Karena Allah bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Sekarang siapkan hati kita mau berdoa. Roh Kudus tolong kami, buka hati dan pikiran kami, biar kami mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu, dan kami melangkah di hari-hari ini, sesulit apapun keadaan yang ada di depan kami, begitu nyata Engkau Tuhan mengasihi kami. Roh Kudus tolong kami, biar firman-Mu mengubahkan setiap kami. Sekarang Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau baca firman Tuhan. Siapkan Alkitab saudara. Saudara boleh membaca di rumah saudara masing-masing. Dan saya akan membacakan bagi kita semua. Firman Allah terambil dari Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ayat firman Tuhan yang barusan kita baca itu dilatar belakangi oleh sebuah kisah yang sangat hebat. Perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Dan ini saudara boleh baca di rumah masing-masing dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14 dari ayat pertama sampai selesai secara penuh. Nah, saya hanya akan membacakan bagi kita semua dalam kitab Keluaran ini mulai dari ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Mari, saya akan bacakan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda, akan aku nyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Puji Tuhan. Perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adalah sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, karena Allah menyertai mereka dengan demikian hebat. Allah menyatakan kekuatan, kuasa, dan kemuliaannya. Dengan siang hari Allah menyertai dengan tiang awan yang demikian besar, dan di malam hari Allah menyertai dengan tiang api yang demikian hebatnya, sampai mereka tiba di tepi Laut Kulsum, mempersiapkan diri bagaimana cara untuk menyeberangi laut yang demikian lebar itu. Dan sementara itu hati Firaun telah dikeraskan, dan Firaun mengambil keputusan untuk mengejar bangsa Israel, untuk membinasakan mereka. Dan Firaun dengan segenap pasukan kereta perangnya mengejar bangsa Israel. Dan ketika mereka telah dekat dan bangsa Israel menoleh ke belakang melihat pasukan Firaun mendekati mereka untuk membinasakan mereka, maka bangsa Israel mulai ketakutan. Mereka mulai berteriak-teriak, dan mereka berkata kepada Musa, "Musa, mengapa kamu bawa kami ke tempat ini? Bukankah di Mesir tidak kekurangan tanah untuk menguburkan kami? Mengapa engkau hendak membinasakan kami di sini? Bukankah kami sudah katakan, biarkan kami di tanah Mesir, biar kami hidup di dalam perbudakan?
asal kami bisa aman. Dan Musa berkata kepada bangsa Israel, jangan takut, berdirilah teguh, lihatlah pertolongan Allah yang Dia siapkan bagimu hari ini. Bangsa Mesir, pasukan kereta perang Mesir yang engkau lihat hari ini, tidak akan pernah engkau lihat lagi selama-lamanya. Dan kemudian Allah berfirman kepada Musa, Musa, arahkan tongkatmu ke laut itu, dan belahlah laut itu, dan umatku akan menyeberangi laut itu di tanah yang kering. Dan Musa melakukannya, dan peristiwa yang hebat terjadi. Maka laut itu terbelah, dan bangsa Israel berjalan di antara dinding laut, dinding air yang demikian tinggi di atas tanah yang kering, sampai mereka menyeberangi Laut Kulsum, Laut Gelaga, atau disebut the Red Sea, Laut Merah ini. Bahkan sampai mereka tembus sampai di tanah Kanaan. Demikian hebat penyertaan Allah bagi bangsa Israel saat itu. Nah, mungkin kita berbeda dengan keadaan bangsa Israel, tetapi ada satu hal yang membuat kita berada pada posisi yang sama, yaitu kita sekarang sedang berhadapan dengan coronavirus disease, sebuah wabah yang sangat berbahaya yang sedang melanda dunia sekarang. Karena itu lewat peristiwa kisah ini, kita akan belajar bagaimana Allah menuntun bangsa Israel. Dia juga Allah yang sama sedang menuntun engkau dan saya melewati, menembusi wabah coronavirus ini sampai kita boleh keluar sebagai pemenang. Dan lewat kisah ini ada peristiwa-peristiwa yang hebat yang membuat kita boleh belajar. Dengan tema kita, live by faith, not by sight. Bagaimana Allah menuntun orang-orang yang berharap dan percaya kepada Allah secara luar biasa. Haleluya. Melewati kepemimpinan Musa, menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menyeberangi akan Red Sea, Laut Merah, secara ajaib dan luar biasa ini. Di sini juga kita akan belajar bagaimana seorang hidup karena iman, bukan karena melihat, dalam melewati akan coronavirus pandemik ini dengan semua akibat yang ditimbulkannya. Biar orang dan dunia boleh tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib. Dia sudah ada dahulu, Dia ada sekarang, dan Dia ada sampai kekal selama-lamanya. Dan Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia Yesus Kristus, Tuhan yang tidak pernah berubah. Haleluya, puji Tuhan. Untuk itu saya akan membacakan kebenaran yang pertama ini pada ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Kebenaran yang pertama, apapun situasi yang sedang kita hadapi, bahwa kita tidak akan pernah takut. Ini membuktikan kita adalah orang yang hidup karena iman, bukan karena melihat. Alkitab menuliskan kurang lebih 360 kali kata jangan takut. Artinya setiap kita bangun pagi, Allah sudah menyediakan sarapan pagi bagimu dan bagiku yang bernama jangan takut. Karena itu lewati hari-hari ini, tidak perlu kita takut. Karena Dia Allah menyertaimu dan menyertaiku. Dan bagian yang kedua dari ayat yang ke-13 ini berkata begini juga. Bukan sekadar jangan takut, tetapi tetap berdiri teguh dalam situasi apapun. Hari-hari ini kita mau mengaku jujur. Banyak orang sedang menghadapi kebimbangan. Dengan situasi yang tidak menentu seperti ini. Bagaimana hari esok kita? Bagaimana tentang kehidupan kita hari lepas hari? Bagaimana tentang masa depan kita? Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, berdirilah teguh, jangan goyah.
Bahkan giatlah senantiasa dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa pekerjaanmu di dalam Tuhan, kesetiaanmu di dalam Tuhan, jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Jalani hidup ini bersama Yesus. Haleluya. Kalimat selanjutnya di ayat ini berkata, lihatlah keselamatan dari Tuhan hari ini akan diberikan padamu. Orang yang hidup karena iman bukan karena melihat, dia akan tetap mengharapkan pertolongan Allah hari lepas hari. Karena itu jangan pernah berhenti berdoa. Karena itu jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berharap kepada manusia. Berharap pada manusia kita akan kecewa. Di hari-hari seperti ini jangan pernah takut menghadapi situasi dan keadaan. Karena firman Allah berkata bahwa roh yang ada padamu jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dan tetap berdiri teguh dengan keyakinan kita kepada pertolongan Tuhan. Dan harapkan pertolongan Allah hari-hari ini. Tetap berdoa, tetap baca Alkitab, tetap bersekutu, tetap membina hubungan dengan Tuhan. Dan kita lihat, Allah tidak pernah ingkar janji. Dia akan menuntun kita melewati coronavirus disease ini. Dia Yesus Kristus Tuhan kita yang besar. Kebenaran yang kedua, ciri-ciri orang yang hidup karena iman bukan karena melihat. Saya membaca pada ayat yang ke-14 dari kisah ini. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sesulit apapun situasi dan keadaan yang kita sedang hadapi ini, dalam peperangan kehidupan melawan coronavirus pandemik ini, orang yang hidup karena iman bukan karena melihat akan tetap percaya bahwa Allah berperang ganti kita. Ada beberapa alasan mengapa Allah tetap berperang ganti kita melewati pertempuran kehidupan ini. Alasan yang pertama, karena Allah terikat pada janjinya. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Engkau lihat bahwa Allah tetap menolong kita. Dia menjaga kita. Bahkan dia memegang kita dengan tangan yang membawa kemenangan. Artinya, sehebat apapun pertempuran kehidupan yang kita lewati hari-hari ini, kemenangan demi kemenangan akan menjadi jaminan bagi kita. Bahkan orang bertanya, tetapi bagaimana Pak melewati akan dampak dari coronavirus ini yang sedang kita hadapi? Tentang masalah pekerjaan yang hilang, masalah ekonomi, masalah hari lepas hari dalam keluarga. Oh, haleluya. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-19 dengan jelas firman Allah berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Sekali lagi, segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhanmu dan Tuhanku. Apa kurang jaminan Allah bagi kita dalam melewati hari-hari yang sulit ini? Yang kedua, Allah akan tetap berperang ganti kita, karena dialah yang memerintahkan kita untuk menyeberangi lautan kehidupan ini. Dia yang memerintahkan bagimu dan bagiku untuk berharap kepadanya. Dia akan membuktikan bahwa dia adalah Allah yang layak kita taruh harapan hidup dan masa depan kita. Dia yang meminta kita untuk berseru kepadanya. Maka dia akan membuktikan bahwa dia Allah kita memiliki telinga yang mampu mendengar jeritan umatnya. Bahkan turun tangan menolong umatnya. Dia yang menyuruh saudara dan saya untuk berdoa. Oh yes. Bahkan dia memberikan jaminan.
Ketoklah, maka bagimu pintu akan dibukakan. Mintalah, maka engkau akan menerima. Carilah, maka engkau akan mendapatkan. Apakah ada jaminan lebih hebat dari ini? Oh, haleluya. Dia yang menyuruh kita memuji Dia. Maka Dia Allah yang bertanggung jawab bertahta di atas puji-pujian. Dia Allah yang menyuruh bagimu dan bagiku untuk beribadah di situasi yang sulit seperti ini. Dia akan membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang bertanggung jawab terhadap hasil ibadah yang kita naikkan kepadanya. Dan Dia yang menyuruh saudara dan saya beriman melewati situasi dan keadaan yang demikian sulit ini. Dia Allah akan membuktikan bahwa iman yang kita taruh di hadapan Tuhan akan tidak pernah sia-sia. Bahwa Dia akan menjaga, memelihara, menolong kita. Karena firman-Nya berkata, sesuai dengan imanmu, jadilah padamu. Dia Yesus Kristus, Tuhanmu dan Tuhanku, yang tidak pernah berubah. Dahulu, hari ini, besok kekal selama-lamanya. Haleluya. Yang ketiga, Allah akan tetap berperang ganti kita. Karena Dia, Tuhan, begitu mengasihi kita dengan kasih yang tiada taranya. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-28 berkata seperti ini. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Bahkan Dia Yesus Kristus Tuhan, Dia merelakan dirinya dipaku di atas kayu salib untuk membuktikan Dia menggantikan saudara dan saya oleh karena cintanya yang ajaib yang tiada taranya. Cinta yang memberikan kesempatan kedua bagimu dan bagiku, yang oleh karena kita boleh ada sebagaimana kita ada. Karena itu jangan pernah melupakan cinta seperti ini. Cuma datang dari Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Ayat yang ke-15 sampai ke-18 kisah ini menjelaskan dengan begitu hebat. Ketika bangsa Israel berteriak pada Musa, dan Musa meyakinkan bangsa Israel bahwa Tuhan berperang ganti kita. Dan kemudian Musa berseru kepada Allah, dan Allah berfirman kepada Musa, Moses, why are you crying to me like this? Tell to all my people, just move on. And you, lift up your rod and stretch out over the sea and divide it. Musa, mengapa engkau berteriak menangis kepadaku seperti ini? Perintahkan kepada umatku Israel, bergerak maju. Dan engkau angkatlah tongkatmu, arahkanlah ke laut itu, dan belahlah dia. Dan saudaraku, kalau saya berada pada posisi Musa waktu itu, maka saya akan bertanya, Tuhan yang benar, ini laut lebar loh Tuhan. Tetapi Musa melakukan apa yang Allah perintahkan. Dan dia melihat kenyataan yang hebat dan dahsyat. Bagaimana laut itu terbelah. Dan umat Israel menyeberangi dalam keadaan kering. Hebat sekali. Karena itu ciri yang ketiga. Bahwa orang yang berharap, yang percaya, hidup karena iman bukan karena melihat, adalah orang yang sangat percaya bahwa apapun yang Allah rencanakan, semua itu pasti dan jadi. Dan berujung kepada nama Tuhan yang dipermuliakan. Ketika bangsa Israel mulai berjalan di tanah yang kering, di tengah-tengah laut yang dibelah itu, Allah mengeraskan hati Firaun dan pasukan Mesir, dan mereka mengikuti bangsa Israel. Dan di sini Tuhan menyatakan kemuliaannya. Umat Israel menyeberang dalam keadaan selamat, dan Firaun dengan tentara Mesir semua hancur lebur, tenggelam di laut yang gelagah itu. Firman Allah katakan, biar Firaun dan Mesir tahu, aku adalah Tuhan. Yesus yang dipermuliakan. Karena itu saudaraku, situasi apapun yang sedang kita lewati hari-hari ini, Tuhan punya rencana yang hebat bagimu dan bagiku. Karena itu kita hanya melakukan firman-Nya,
Percaya saja, dia tidak pernah gagal. Yesaya pasal yang ke-55 ayat 11 berkata seperti ini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil, sekali lagi, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Haleluya. Puji Tuhan, melewati hari-hari ini, menyeberangi lautan coronavirus pandemic ini, sebagaimana Allah menuntun bangsa Israel melewati Laut Kulsum. Allah yang sama dengan kekuatan yang sama akan tetap pasti menuntun kita, berperang ganti kita untuk melewati wabah coronavirus ini. Percayalah, Tuhan pasti tolong engkau dan saya. Saya sangat percaya Tuhan akan menuntun bangsa kita untuk keluar daripada wabah yang hebat ini. Sehingga orang akan berkata, benar dialah Tuhan, benarlah dialah Tuhan. Dan lutut akan bertelut, lidah akan mengaku that Jesus Christ is the living God. Indonesia dipulihkan oleh Allah. Percayalah dan berharaplah tetap. Live by faith, not by sight. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita masuk dalam doa untuk mendoakan pemerintah kita, bangsa kita, agar bangsa kita boleh melewati wabah coronavirus pandemik ini dengan pertolongan Tuhan, maka kita akan menaikkan bersama-sama satu pujian kembali yang singkat dan sangat memberkati kita, memberikan kekuatan bagimu dan bagiku, yang membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang mengasihi bukan hanya kita umat Tuhan. Dia mengasihi bangsa Indonesia. Siapapun, apapun sukunya, apapun agamanya. Dia, Yesus Kristus Tuhan, mengasihi bangsa kita. Sehingga dia, bangsa kita, akan melewati wabah coronavirus pandemik ini. Dan Indonesia boleh dipulihkan, ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan di atas semua ini. Puji Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan bagiku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Syukurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku
hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan kepadamu Bapa. Ku serahkan padamu. Amin. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu, untuk kami memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak kami serahkan padamu Tuhan. Ku serahkan padamu. Amin. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu, untuk memuliakan-Mu Tuhan. Untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mari kita mau berdoa sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba datang kepadamu ya Allah yang hidup, membawa bangsa kami yang sedang melewati coronavirus pandemic ini. Tuhan, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada semua gubernur di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, teristimewa Gubernur DKI Jakarta karena kami tinggal di kota Jakarta. Tolong pemimpin-pemimpin kami semua ini Bapa, dalam berperang menghadapi coronavirus ini Tuhan. Berikan hikmat, akal budi, kekuatan, keberanian dari sorga. Sehingga boleh menuntun bangsa kami untuk menyeberangi akan situasi yang demikian hebat ini. Dan menghentikan penyebaran coronavirus pandemik ini. Dan kami percaya pertolongan Allah yang hebat menyertai para pemimpin kami. Hamba berdoa Tuhan buat para dokter, para medis dan semua kaum keluarga mereka. Engkau yang menempatkan mereka di garis depan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa kesembuhan bagi saudara-saudara kami sebangsa yang terpapar oleh penyakit ini. Tuhan, tolong lindungi mereka, berikan mereka kekuatan. Tuhan, berikan mereka kesehatan yang sempurna sehingga wabah ini tidak bisa menyentuh mereka dan keluarga mereka. Dan hamba berdoa khusus buat jemaat yang Engkau percayakan bagi hamba untuk hamba layani dan tuntun. Tuhan, sebagaimana janji-Mu menyertai bangsa Israel, demikian juga Tuhan Engkau menyertai umat-Mu yang Engkau percayakan bagi hamba melewati akan wabah ini Tuhan. Bahkan bukan hanya melewatinya, tetapi dengan tidak ada seorang pun yang terpapar oleh penyakit ini. Dan semua yang dibutuhkan untuk melewati situasi dan keadaan ini, semua kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan, Engkau Allah mencukupkan seturut dengan kekayaan dan kemuliaan Allah. Tudungi umat-Mu dengan kuasa darah Yesus, sehingga biar kami boleh melihat Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Engkau menunjukkan kehebatan dan kekuasaan-Mu, dan
biar Indonesia boleh dipulihkan, Indonesia boleh bangkit kembali, dan biar Yesus Kristus Tuhan boleh menjadi jawaban bagi Indonesia. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu. Kami percaya doa kami ini didengar dan dijawab oleh Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur bagi Bapa di sorga. Haleluya. Amen. Live by faith, not by sight. Haleluya.